Salam saudara-saudara, hari ini kita akan belajar iman Kristen mengenai ajaran mengenai sedekah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah didefinisikan sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya sesuai dengan kemampuan si pemberi. Sedekah juga diartikan sebagai selamatan atau kenduri, dan diartikan juga sebagai makanan yang disajikan kepada roh halus atau penunggu. Akan tetapi menurut Alkitab, sedekah dalam bahasa Ibrani disebut sedek, yang artinya kebenaran. Dalam bahasa Yunani dipakai kata elemosine yang artinya belas kasihan. Jadi sedekah dalam definisi Alkitab adalah perbuatan baik untuk menolong sesama atau saudara yang kekurangan, yang tergerak atau digerakkan oleh kebenaran dan hati nurani yang penuh belas kasihan. Dalam tradisi Yahudi ada 3 kewajiban agama mereka, yakni sedekah, puasa, dan doa. Dalam perjanjian lama, praktik sedekah itu memiliki nilai dan peran yang penting terkhusus dalam kebahagiaan dan kesuksesan manusia selama di dunia. Dalam tradisi Taurat menerangkan bahwa perintah melakukan perbuatan sedekah itu adalah perintah atau firman Tuhan Allah, di mana Allah memerintahkan agar jangan ada di antara umat Allah yang menegangkan hatinya, maksudnya pelit atau kikir, untuk menolong sesamanya atau saudaranya yang kekurangan yang ada di sekitarnya. Dan firman Tuhan melarang melakukan perbuatan sedekah atau menolong orang miskin dengan hati yang terpaksa atau hati yang berduka cita, tetapi harus di dalam hati yang rela dan ikhlas. Dan perbuatan sedekah yang benar akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan pada hidup seseorang, yakni jaminan dari Tuhan Allah untuk selalu berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Dalam Ulangan pasal 15 ayat 7-11. Selain itu, pemazmur juga menerangkan bahwa praktik-praktik sedekah akan memberikan dampak kepastian untuk tetap memperoleh berkat-berkat Tuhan dalam hidup seseorang, baik berupa kehormatan, kebajikan, dan kemuliaan. Dalam Mazmur 112 ayat 9. Pemazmur juga menerangkan bahwa setiap orang yang suka memperhatikan orang lemah, maka orang seperti itu akan diluputkan Tuhan Allah ketika ia jatuh dalam kecelakaan atau kesesakan. Dalam Mazmur 41 ayat 1. Artinya ada hubungan perbuatan sedekah dengan menerima pernyataan dan pertolongan Tuhan pada waktu kesusahan. Demikian juga dengan Salomo menerangkan bahwa orang yang baik adalah orang yang mau berbagi rezekinya atau bersedekah kepada orang miskin. Dan menurut Salomo, orang yang baik seperti itulah yang akan diberkati oleh Tuhan Allah. Dalam Amsal 22:9. Dan ditambahkan oleh Salomo bahwa siapa yang menaruh belas kasihan atau sedekah kepada orang miskin adalah perbuatan yang memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalaskan kepadanya. Dalam Amsal 19:17. Artinya ketika seseorang suka bersedekah kepada orang miskin, maka perbuatan sedekah itu akan membuat dirinya menjadi prioritas bagi Tuhan untuk didengar dan dijawab, dan permohonannya dengan maksud dia telah memiutangi Tuhan. Dalam perjanjian baru dikisahkan ada seorang perempuan di Yope bernama Ibraninya Tabita dan dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Perempuan ini banyak sekali melakukan perbuatan baik, yang sedekah, sehingga ia amat dikasihi saudara-saudaranya di sana. Hingga suatu hari perempuan ini sakit dan meninggal. Hal itu membuat semua saudara-saudaranya sangat bersedih dan berdoa untuk dirinya. Dan kebetulan Rasul Petrus ada di sana, dan mereka meminta Petrus untuk mendoakan Tabita. Dan mukjizat pun terjadi, Tabita bangkit dari kematian. Kisah Para Rasul 9 ayat 36-43. Artinya ada hubungan timbal balik antara perbuatan sedekah dengan mengalami hadirat atau mukjizat Tuhan. Dengan kata lain, semakin seseorang mau bersedekah atau semakin, maka dirinya akan semakin dipenuhi dengan kuasa mukjizat Tuhan. Melihat pentingnya perbuatan sedekah itu dalam kaitan merasakan hadirat Tuhan atau kuasa mukjizat Tuhan, maka Rasul Paulus meminta kepada Timotius agar jangan takut memperingatkan orang-orang kaya, supaya jangan sombong dan tinggi hati karena kekayaannya itu, tetapi agar memakai kekayaannya itu untuk berbuat baik, terutama bersedekah kepada orang miskin, agar mereka juga boleh menikmati kuasa hadirat Tuhan dan mukjizat Tuhan dalam hidupnya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19. Dan hal itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya, bahwa apa yang kita perbuat dengan seseorang akan menentukan apa yang akan diperbuat oleh Allah kepada kita. Jika kita memberi, maka Allah akan memberi kepada kita. Dan jika kita mengukur seseorang, maka Allah ukur itu akan diukurkan oleh Allah kepada kita. Dalam Matius 7 ayat 1-2. Menurut Tuhan Yesus, perbuatan sedekah atau perbuatan baik untuk menolong saudara atau sesama kita yang miskin adalah kewajiban agama. Dalam Matius 6 ayat 1-4, Tuhan Yesus memberikan dasar sedekah yang benar dan sekaligus menjadi dasar sedekah bagi gereja, yakni yang pertama, sedekah itu adalah kewajiban iman Kristen. 2. Memberi sedekah tidak boleh dengan maksud atau tujuan atau motivasi pamer agar diketahui oleh orang banyak,
sebab sedekah seperti itu tidak akan dibalas oleh Tuhan. Ketiga, memberi sedekah tidak boleh dilakukan sebagai usaha kepentingan duniawi yang telah dicanangkan, disiasatkan, sebab perbuatan itu adalah kemunafikan. Artinya, perbuatan sedekah tidak boleh dijadikan panggung politik atau panggung kepentingan duniawi, di mana perbuatan sedekahnya bukan untuk membuat nama Allah terpuji, tetapi agar dirinya dan namanya terpuji. 4. Perbuatan sedekah harus dilakukan dengan tersembunyi, dan sedekah seperti itu yang akan dijawab dan dibalas oleh Tuhan. Bersedekah dengan tersembunyi bukan menerangkan bersedekah tanpa keterangan atau identitas, sebab pada konteks sekarang bersedekah seperti itu akan menimbulkan peluang untuk korupsi atau penggelapan uang sedekah oleh oknum tertentu. Akan tetapi bersedekah secara tersembunyi, maksudnya sedekah itu dilakukan bukan untuk pamer dan untuk terkenal, tapi sedekah itu dilakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demikianlah ajaran mengenai sedekah dalam iman Kristen, sehingga ketika kita ingin bersedekah, menolong orang miskin di sekitar kita, ketika kita ingin menyumbang ke gereja, kita memiliki dasar-dasar yang benar bagaimana bersedekah yang baik sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.